Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Datul Hasanah dengan NIM 21042145 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan Sistem Hukum Indonesia yang akan membahas tentang hubungan hukum, cakap hukum, kewenangan berhak dalam hukum. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau hubungan subjek hukum dengan objek hukumnya yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum. Misalnya, subjek hukum dengan subjek hukum dalam hubungan jual beli. Subjek hukum dengan objek hukum yaitu ketika seseorang memiliki hak atas tanah. Namun, Van Apeldoorn tidak setuju dengan hubungan yang terakhir ini, yaitu hubungan antara subjek hukum dengan objeknya. Karena benda adalah tetap sekedar objek hukum. Karena sesuai azas ius in re, hubungan hukum itu begitu dilindungi hukum. Karenanya tidak bisa diputuskan begitu saja. Baiklah, akan diperjelas dengan ini. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang dapat mengakibatkan akibat hukum. Hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain sebagai subjek hukum dan antara orang dengan badan hukum atau antara masyarakat dengan masyarakat lain. Jadi, hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat yang akan berakibat hukum berupa hak dan kewajiban di depan hukum. Selanjutnya yaitu unsur hubungan hukum. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Yang kedua yaitu adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Terakhir yang ketiga yaitu adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu sifat hubungan hukum. Yang pertama, apabila hakikat hubungan itu bersifat privat, hubungan hukum itu masuk pada ranah hukum privat. Apabila dalam hubungan itu terjadi sengketa, maka sengketa itu berada pada ranah kompetisi peradilan perdata, kecuali sengketanya bersifat khusus seperti kepailitan, yang mengadili adalah peradilan khusus yang ditentukan oleh negara secara terpisah. Selanjutnya yaitu sifat hubungan hukum publik. Apabila hakikat hubungan itu bersifat publik, yang menguasai adalah hukum publik, maka pengadilan publiklah yang berkompeten untuk mengadili, bisa peradilan pidana, administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang jenis hubungan hukum menurut Hasabuddin. Yang pertama, hubungan hukum sederajat atau neighbor and ender. Hubungan hukum sederajat ini contohnya masalah tentang hubungan antara suami dan istri. Yang kedua yaitu hubungan hukum yang tidak sederajat atau nudge and ender. Hubungan hukum yang tidak sederajat ini contohnya mengenai penguasa dan bawahan. Selanjutnya yaitu hubungan hukum timbal balik. Hubungan hukum timbal balik ini adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya yang akan sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Contohnya dalam perihal jual beli. Selanjutnya yaitu yang terakhir hubungan hukum yang timpang atau sepihak. Hubungan hukum yang timpang atau sepihak ini contohnya mengenai pinjam-meminjam. Selanjutnya itu macam-macam hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum bersegi satu. Hubungan hukum bersegi satu ini yaitu hubungan hukum yang hanya mempunyai kewajiban sepihak, seperti contohnya yaitu hibah. Yang kedua yaitu hubungan hukum bersegi dua. Hubungan hukum bersegi dua ini adanya hubungan hukum timbal balik, contohnya dalam perihal jual beli. Selanjutnya itu syarat-syarat hubungan hukum. Yang pertama, peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Contohnya, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Dasar hukumnya pasal 1, dasar hukumnya pasal 1474 dan pasal 1513 KUHP Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang, yaitu pasal 1474 KUHP Perdata, dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian, yaitu pasal 1513 KUHP Perdata. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbullah peristiwa hukum jual beli. Ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Jadi, tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum, karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Selanjutnya itu materi tentang cakap hukum. Kecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang berarti sanggup melakukan sesuatu, mampu,
dapat mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan atau handling Beckhamhead memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Kecakapan menurut KUHP Perdata sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Sedangkan dalam hukum adat dianggap telah cakap apabila telah menikah. Kecakapan seringkali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat pada umumnya. Selanjutnya itu, kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang terkait hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan adanya akibat hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri tanpa dapat diganggu-gugat. Dikutip dari Dewi 2008. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari person atau pribadi, yaitu diukur dari standar usia kedewasaan atau Meerderjarigt dan rechtsperson atau badan hukum yang diukur dari aspek kewenangan, dikutip dari Hernoko 2010. Selanjutnya itu Undang-Undang Usia Kedewasaan Cakap Hukum. Undang-undang yang mengatur mengenai usia kedewasaan seseorang di hadapan hukum diantaranya adalah yang pertama, Pasal 330 KUHP Perdata, yaitu usia 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, Pasal 9 ayat 1, kompilasi hukum Islam, usia 21 tahun. Yang ketiga, Pasal 47 ayat 1, Undang-Undang Perkawinan, usia 18 tahun. Yang keempat, Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Perlindungan Anak, 18 tahun. Yang kelima, Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Tenaga Kerja, usia 18 tahun. Yang keenam, Pasal 1 ayat 8, Undang-Undang Pemilu, 17 tahun atau sudah kawin. Tidak cakap hukum. Orang yang menurut undang-undang nyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang belum dewasa, yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Terdapat dalam pasal 1330 KUHP Perdata, JO pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Pasal 1330 KUHP Perdata, JO pasal 433 KUHP Perdata. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Misalnya, orang-orang yang dinyatakan pailit terdapat dalam pasal 1330 KUHP Perdata, JO Undang-Undang Kepailitan.